Kursi. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Sehat, Pak. Kita akan mulai materi pembelajaran kita tentang materi kendaraan mata pelajaran kendaraan mesin kendaraan ringan. Di mana di sini KI KD yang kita bahas ini adalah diagnosis kerusakan sistem pendinginan kendaraan. Ya. Baiklah Ananda. Sebelumnya pada hari sebelumnya saya sudah mengirim berupa materi kepada kalian melalui aplikasi WA Group gitu ya. Kalian sudah baca kan yang saya kirim kemarin? Materi yang saya kirim sudah dibaca kan? Sudah, Pak. Ya. Jadi materi yang saya kirim kemarin itu akan kita bahas poin per poinnya sekarang ini. Gusti. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya saya akan ambil absensi kalian. Ini yang telah bergabung pada saat ini ada 8 orang ya, 8 orang yang telah bergabung sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, saya akan Khairul Anwar, Pak. Saya akan tampilkan ini ya slide tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah ini bisa dilihat kan? Belum, Pak. Oke, udah. Sistem pendinginan kendaraan. Nah, Apa itu? Sistem pendinginan kendaraan. Oke. Jadi materi kita ini yang kita bahas adalah sistem pendinginan kendaraan. Ini ada yang bermasuk juga. Pada sistem pendinginan kendaraan ini, materi yang akan kita bahas yang pertama itu dengan diagnosis kerusakan sistem pendingin. Dan yang kedua untuk 4.14 atau karena visi motoriknya atau keterampilan yaitu memperbaiki sistem pendingin. Adapun tujuan pembelajaran ini setelah selesai kita membahas pembelajaran ini diharapkan nanti yang pertama adalah dalam aspek kognitif. Dan aspek pertama peserta didik dapat mengidentifikasi gejala kerusakan sistem pendingin. Yang kedua peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan sistem pendingin. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan cara perbaikan kerusakan pada fungsi sistem pendingin kendaraan. Dan yang keempat, peserta didik dapat memecahkan masalah penyebab kerusakan pada sistem kendaraan. Sedangkan untuk aspek psikomotornya atau keterampilan, yang pertama siswa dapat melakukan overhaul sistem pendinginan kendaraan. Yang kedua, siswa menemukan letak kerusakan sistem pendinginan kendaraan. Yang ketiga, siswa dapat memperbaiki penyebab kerusakan sistem pendinginan kendaraan. Dan yang keempat, siswa dapat mengevaluasi hasil perbaikan sistem pendinginan kendaraan. Inilah aspek atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini ya. Sekarang saya akan tanya dulu sama kalian. Ya. Nanti yang bisa menjawab nanti apa ya? Angkat tangan saya tunjuk ya. Kira-kira dari materi sistem pendinginan ini, kira-kira apa yang dapat kalian pikirkan di sini? Materi ini. Jadi sebenarnya sistem pendingin ini, sistem pendinginan kendaraan ini itu beda dengan
sistem air conditioner ya atau AC ya. Jadi sistem pendinginan kendaraan Iya, Pak. yang maksud sini adalah sistem pendinginan terhadap engine. Sedangkan kalau Engine. untuk AC, AC itu adalah pendingin ruangan atau pengondisian udara dalam ruangan. Nah, sekarang kita masuk gejala-gejala kerusakan pada sistem pendinginan kendaraan. Nah, ini saya kasih pertanyaan lagi. Siapa dapat tunjuk tangan? Kira-kira yang kalian ketahui, yang kalian alami, yang biasa kalian alami, apa saja kerusakan-kerusakan yang terjadi biasanya pada sistem pendinginan kendaraan? Pendingin kendaraan sengaja dikerusakan Ya, sistem. Oke, siapa? Pak. Wahyu Agil. Saya Pak Wahyu Trisnadi. Ya. Ah, Gejalanya tuh pertama biasanya air radiator gampang panas, Pak. Terus oke. itu radiatornya nembak-nembak. Untuk jatuhnya suka nembak-nembak. Terus, Terus apa lagi ya? Air radiatornya suka ngurang, Pak. suka ngurang atau cepat habis. Oke. Ya. Ada lagi? Kadang kalau itu bunyi, Pak. Kalau mesinnya panas, air radiatornya apa, Pak? Bunyi gitu, Pak. Ya, artinya ini ya, keluar gelembung-gelembung udara pada radiator ya. Ya itu, Pak. Itu ya. Ya, Pak. Terus kali ya. Ada lagi namanya? Cukup? Ya. Sama lagi nggak, Pak? Ini dari Udah, Pak. tadi yang Lihat, Pak. ini yang aktif cuma Miss Laun sama Agil aja nih. Yang lainnya mana nih? Seperti yang dijawab oleh teman kalian tadi, Adi Topan dan Wahyu Agil ya. Ada beberapa yang secara umum terjadi atau gejala-gejala kerusakan sistem pendingin. Yang pertama yaitu mesin panas atau mesin overhead. Pernah dengarnya? Itu yang tadi. Ya, Pak. Oke, nah, sekarang saya tanya lagi. Apa itu mesin panas atau overhead itu? Atau apa kira-kira penyebabnya? Karena Tunggu. Kita seperti biasa ya. Tolong sebutkan nama, tunjuk tangan dan sebutkan nama. radiator berkurang karena adanya kebocoran pada ini selang. Oke, betul. Sebetulnya penyebabnya banyak ya. Banyak penyebabnya. Ya, itu salah satu. Banyak, Pak. Tambahnya, Pak. Apa lagi? Sumber juga seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Tunggu satu-satu. Kalian dulu. Tadi kebocoran pada saluran radiator. Itu apa lagi? Ya, kebocoran pada radiator, satu sebabnya saluran radiator. Tersumbat. Apa yang tersumbat? Kira-kira penyebabnya apa di sini? Yang pertama itu bisa disebabkan adalah air dalam radiator habis atau berkurang kemungkinannya. Yang kedua, kipas tidak berputar. Kipas ini tidak berputar. Jadi kita sama-sama ketahui fungsi dari kipas ini adalah mendinginkan air yang ada dalam radiator. Dan yang ketiga, katup termostat tidak membuka. Kenapa katup termostat tidak membuka? Ya, jika katup termostat tidak membuka, maka air dalam radiator itu tidak akan tersirkulasi ke dalam water jacket. Dia hanya akan Belajar nih. melewati selang radiator ke water pump lalu kembali lagi ke radiator. Nih, mesin terlalu dingin meski sudah berjalan jauh. Meski kendaraan sudah berjalan jauh. Yang pertama, kerusakannya pada termostat. Artinya termostat terus membuka atau katup termostat itu terus membuka karena macet. Akibatnya apa? Air akan selalu bersirkulasi secara terus-menerus dari radiator ke saluran-saluran ke water jacket, walaupun kondisi air dalam water jacket masih di bawah standar suhu 70 derajat Celcius. Terusnya, apakah itu lebih baik atau lebih jelek ya? Jelek, Pak, karena airnya cepat habis. Jelek karena airnya cepat habis? Ya, Pak. Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena suhu mesin itu Jelek. akan berada di bawah angka 70 derajat Celcius. Artinya sedangkan suhu yang diminta untuk kinerja idealnya adalah 70 sampai 85 derajat Celcius gitu. Ini ada tanda-tanda panah biru. Tanda-tanda panah biru dan tanda-tanda panah merah berjalan gitu ya. Ya, Pak. Kalau tanda panah biru ini menandakan air masih dalam kondisi dingin, sedangkan tanda merah ini air dalam kondisi sudah mulai panas. Nah, ini dia. Jadi tutup atau katup termostat ini akan membuka apabila air dalam water jacket ini udah panas. Nah, ini air yang dalam radiator masuk ke dalam water jacket dan air yang dalam water jacket terdorong
akan kembali lagi ke dalam radiator untuk distabilkan lagi suhunya atau dingin. Radiator selalu berkurang. Nah, ini lagi. Siapa? Saya Pak, Misbah Hujan Latipan Pak. Oke, Misbahun. Karena ada kebocoran Pak. Kebocoran, apa lagi? Apanya yang bocor? Dari selang bisa jadi juga dari air apa tempat reaktor Pak, apa namanya tempat air Pak. Mesin terlalu panas, Pak. Mesin terlalu panas. Jadi, ya semua yang kalian jawab tadi itu ya mendekati benar ya. Salah. Yang pertama sirip radiator bocor. Nah, ini yang kalian lihat ya. Kalian tahu radiator betul. ada siripnya ya? Nah, sirip radiator bocor. Ada, Pak. Nah, di sini kalian lihat ada animasi lagi ya, gambar sirip. Ini sirip radiator. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah air, sedangkan yang kiri kanan adalah siripnya. Ya. Air ini didinginkan dari udara dari depan dan udara dari belakang. Gitu ya. Belakang. Jadi kalau sirip ini bocor, dia akan merembes, jadi keluar air dalam reaktornya. Ya, sirip ini secara kebocoran pada sirip ini ya, kadang secara visual tidak dapat kita tentukan bagaimana kita menentukan sirip ini bocor. Biasanya yang pertama dengan melakukan pengakuan, memberikan tekanan kepada radiator dengan menggunakan radiator cup cluster, diberikan tekanan sebesar 10 sampai 1,0 sampai 1,3 kilobar gitu ya. Barulah dapat merembes gitu ya. Dari sirip radiatornya tadi. Atau bisa kita lihat waktu mesin dalam keadaan hidup. Mesin dalam hidup, nah itu saya perhatikan siripnya ada enggak rembesan air. Gitu. Yang kedua, kebocoran pada pipa dan sambungan saluran air radiator, itu yang seperti yang dijawab oleh Ali Topan tadi ya, di Misbahun tadi. Ya. Ini dia. Ini Ini ada sambungan, ini nampak gambar ya. Gambar ada selang, ada klem di sini ya. Jika klem ini tidak keluar terpasang atau terjadi retak mungkin pada selang, juga akan menyebabkan air dalam radiator itu berkurang karena bocor. Selanjutnya air di tangki cadangan menjadi penuh, namun yang di radiator berkurang. Nah, Tersumbat Pak, tersumbat. tersumbat apa yang tersumbat? Selang dari apa cadangannya Pak? Misbah. Selang dari cadangannya tersumbat. Ya Pak. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Diva. Agil, Pak. Agil, coba. Karena airnya nggak berputar, Pak. Hilangnya kevakuuman pada valve pada tutup radiator. Ya, ini kalian tutup radiator. Ini kerjanya. Ya, Pak. Pada saat air dalam radiator udah mulai panas, gitu kan? Maka air tadi akan keluar melalui tekanan panas tadi, keluar ke selang reservoir. Ya, dan air yang dalam reservoir itu kembali ke radiator. Dia kembali berputar gitu ya, bersirkulasi. Kurangnya kevakuuman, dia keluar ke kotak reservoir, tetapi yang dalam reservoir tidak dapat kembali ke radiator. Setelah berkurang dia jadinya, dia berkurang tapi tidak bisa menambah. Ya, Pak. Nah, itu. Keluar gelembung udara dalam radiator saat mesin hidup. Siapa? Agil, Pak. Agil. Karena mesin itu kan panas, Pak. Jadi suhunya naik, Pak. Terus? Jadi ibaratkan kalau merebus air itu keluar gelembung-gelembungnya gitu, Pak. Kalau panas suhunya. Jadi airnya ikut panas, Pak. Sekarang saya tanya Ya, seperti ini. dan mendidih. Sekarang saya tanya seperti ini. Gimana, Pak? Pertanyaan saya tuh, gelembung itu apa itu? Gelembung itu Uap, Pak. Pak. Uap. Air panas lupa mendidih. Kalau merebus air buat kopi. Iya, seperti panas sebenarnya. Menguap, Pak, menguap. Gitu kan. Jadi gelembung itu sebenarnya apa? Udara kan, udara gitu kan. Udara. Ya Pak. Artinya ada udara dalam sirkulasi air gitu kan, dalam sirkulasi sistem pendinginan. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi apa yang menyebabkan dia ada udara dalam sirkulasi? Karena mesin panas. Apakah karena dengan mesin panas bisa masuk udara? Tidak. Kebocoran, Pak. Apakah dengan kebocoran bisa masuk udara? Tidak. Bisa, Pak. Tidak. Sekarang kebocoran apa dulu gitu kan? Bisa jadi kebocoran masuk udara. Iya, Pak. Karena apanya yang bocor gitu. Selangnya Keluar airnya. Jadi kalau selang bocor ya air keluar bukan udara yang masuk. sirip radiator, Pak. Kalau sirip radiator bocor yang keluar air bukan udara yang masuk. Oh iya, Pak. Itu Pak. Terbukanya vakum Pak. Vakum apa? Vakum. Vakum itu. Radiator. Menurut kau saja. Ya, jadi apa penyebab dari gelembung udara dan radiator dia bisa apa ya? Ini kita lihat di sini ya.
Yang pertama kemungkinan penyebabnya adalah pemasangan tutup radiator tidak tepat. Artinya seperti ini. Pada saat kita memasang tutup radiator itu dipastikan kondisi air dalam radiator dalam keadaan penuh gitu ya. Karena kalau air dalam radiator tidak penuh itu memungkinkan udara masuk ke dalam air dalam radiator. Tapi ini jarang terjadi gitu ya. Jarang, Pak. Kedua, packing head kepala silinder rusak atau bocor. Packing tahu kepala head silinder tahu kan? Jika packing head kepala silinder tadi rusak atau bocor, maka udara akan dengan mudah masuk ke dalam water jacket melalui celah packing silinder tadi. Apa, Pak? Ya, nampak. Ini terjadi atau kelihatan pada saat mesin kita hidupkan. Selanjutnya, air radiator keruh dan bercampur oli. Nah, ini lagi. Pernah, Pak. Udah kental gitu kan atau lain-lainnya gitu. Nah, apa itu penyebabnya itu? Itu karena terjadinya air radiator itu bercampur oli gitu kan. Penyebabnya juga kayak tadi, packing head kepala silinder itu rusak atau bocor. Karena kita ketahui ya, pada packing head kepala silinder atau pada kepala silinder itu ada mekanisme katup. Pada mekanisme katup itu dilumasi oleh oli, ya kan? Jika packing headnya bocor, maka oli tadi akan merembes dari kepala silinder itu melalui celah packing head tadi. Sehingga untuk hari ini kita cukupkan proses pembelajaran kita sampai di sini. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan proses pembelajaran melalui asinkron. Nanti ya, asinkron itu saya akan mengirim atau menginformasikan melalui WA group nanti ya. Apa-apa aja yang mau kalian kerjakan nanti. Ya, seperti yang saya kirim, nanti saya akan selalu merekap hasil kegiatan ini melalui WA group. Dan tugas-tugas kalian nanti juga akan saya kirim ke lewat WA group. Nanti saya kirim link tugas juga nanti di sana. Pada pertemuan selanjutnya nanti akan saya kabarkan lagi kapan kita akan memulai web meeting atau Zoom meetingnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.